إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين أمة الإسلام أوصيكم بقول الله تعالى ووصيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali setelah menjadi insan yang seutuhnya berserah diri kepada Allah. Umat al-Islam, judul dari khutbah kita adalah Engkau tanah yang mana? Merupakan ilmu kita bersama atau diketahui oleh banyak kaum muslimin bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awal mulanya dari tanah. Kemudian dia akan dikembalikan ke tanah, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Kata Allah tabaraka wa taala, dari tanah kami ciptakan kalian, dan kepada tanah kalian akan dikembalikan, yaitu dimatikan, dan dari tanah, yaitu dari kuburan, kalian akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Semua hal ini, penciptaan, kembalinya kita dan dibangkitnya kita dari tanah, merupakan ilmu yang kita ketahui bersama. Namun umat al-Islam, apakah kita tahu bahwasanya ada kemiripan antara kita dengan tanah? Untuk mengetahui hal itu, marilah kita lihat sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamasalil ghais asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibatun naqiyah qabilatil ma' wa anbatatil kala'a wal ushbal kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu bihan nas wa syaribu wa saqaw wa zara'u wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbi'u kala'a fadhalik mislu man fakuha fi dinillah fanafa'allahu bihi fanafa'ahu Allahu ma ba'athani bihi wa mislu man lam fa'alima wa 'allam wa mislu man lam yarfa' ra'sahu wa lam yaqbal hudal ladzi ursiltu bihi." Di hadis ini Nabi sallallahu mengatakan perumpamaan antara hidayah dan ilmu yang aku bawa. Dan kalau kita lihat tafsiran para ulama tentang hidayah, diantaranya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ketika Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk. Maka para ulama mentafsirkan petunjuk di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Namun dalam hadis ini Nabi mengatakan perumpamaan sesuatu yang Allah utusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu. Berarti di sini menegaskan keutamaan ilmu, karena ilmu diulang lagi. Perumpamaannya adalah bagaikan hujan yang menyirami tanah. Pembahasan kita adalah begitu dekat permisalan kita dengan tanah. Maka kemudian ending dari khutbah kita nanti tanyakan pada diri kita, kita tanah yang mana? Nabi SAW mengatakan perumpamaan sesuatu yang Allah aku utus dengannya membawa hidayah dan ilmu seperti hujan yang menimpa menyirami air, seperti hujan yang menyirami tanah. Yang kata Nabi SAW di antaranya adalah tayyibatun naqiyah. Di antara tanah yang disirami oleh hujan adalah tanah yang baik, tanah yang subur.
sehingga tanah ini qabilatil ma, dia menyerap air, wa anbatatil kala'a wal ushbal katsir, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput, dia bisa menerima manfaat dari hujan, dia juga bisa memberikan manfaat yang dia keluarkan karena efek yang dia punya dari penyerapan air. Ini jenis tanah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa kanat minha ajadib. Kata Nabi SAW, di antara jenis tanah ada yang ajadib. Apa itu tanah yang ajadib? Amsakatil ma, dia adalah tanah yang tidak menyerap air, namun dia menampung air. Sehingga kata Rasul SAW, maka manusia bisa mendapatkan manfaat dari air yang dia tampung. Manusia bisa minum, manusia bisa memberikan minum hewan-hewan mereka, manusia bisa menyirami tanaman dan tumbuhan mereka. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, kata Nabi SAW, adalah qi'an. Apa itu tanah yang jenis qi'an? Tanah yang jenis qi'an adalah, kata Nabi SAW, la tumsiku ma'an, dia tidak bisa menampung air, wala tunbitu kala'a, apalagi mau menyerap dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah tanah yang untuk dirinya dia tidak bisa menyerap, dan untuk yang lain dia tidak bisa berikan manfaat. Kata Nabi SAW, perumpamaan itu sama seperti manusia. Manusia ada 3 jiwanya, ada 3 hatinya. Jenis jiwa dan hati manusia ada 3. Sehingga di ujungnya Nabi SAW mengatakan, permisalan 3 jenis tanah tadi adalah seperti orang yang pertama. Jenis tanah yang pertama adalah man faquha fi dinillah, orang yang paham urusan agama Allah tabaraka wa taala. Sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau sebutkan bahwasanya ini adalah para ulama. Mereka belajar, kemudian mereka paham, mereka mengerti, mereka paham usul, kemudian mereka keluarkan cabang-cabang dari ilmu. Mereka dapat manfaat dari ilmu yang Rasul bawa, dan kemudian manusia mendapatkan manfaat dari cabang-cabang ilmu yang mereka keluarkan. Ini tanah yang paling baik, mereka adalah ulama. Dan yang kedua yang disebutkan dengan ajadib adalah para penuntut ilmu yang mungkin dia belajar, dia menulis, mungkin dia belajar, dia menghafal, mungkin dia belajar, dia berusaha mencatat, namun dia tidak bisa mengeluarkan hukum. Tapi kalau Anda mau, saya punya catatan, Anda mau, saya punya rekaman, Anda mau, saya punya hafalan. Dia tidak bisa mengeluarkan hukum. Dia adalah tanah yang menampung tadi umat Islam. Mungkin dia tidak mendapatkan manfaat yang banyak kecuali hanya basah, tetapi manusia bisa juga ambil manfaat darinya. Jenis yang ketiga adalah qi'an, yaitu kata Nabi SAW, permisalan qi'an ini adalah seperti orang yang tidak mau ambil pusing dan tidak mau peduli dengan ilmu yang aku bawa. Maka umat al-Islam, sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, bahwasanya Ali bin Abi Talib berkata kepada sahabat sekaligus murid beliau, yaitu Kumail rahimahullahu azza wa jalla, dia mengatakan, ya Kumail, al-qulubu aw'iyah, wahai Kumail, sesungguhnya hati itu adalah wadah, fa khairuha aw ahlil ilm, sebaik-baik wadah, sebaik-baik hati adalah yang paling banyak menampung ilmu. Fahfaz ma aqulu lak, maka dengarkan dan hafalkan apa yang aku sampaikan padamu. Dia mengatakan, an-nasu salasa, wahai Kumail, manusia itu ada 3 tipe. Alimun wa muta'allimun, alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabili najatin, wa hamajun ria'un atba'u kulli na'ikin. Kata Ali radhiyallahu anhu, wahai Kumail, manusia itu ada 3. Pertama adalah alimun rabbani, seorang alim yang rabbani. Dia mengerti urusan agama, dia mengajarkan kebaikan, dia mendidik umat, dia menyampaikan kebenaran. Ini jenis yang pertama dan ini yang paling afdal. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najat, seorang yang penuntut ilmu yang selama dia menuntut ilmu dia akan selamat. Dan yang ketiga adalah wahamajun ri'a, adalah orang yang jahil yang hina, atba'u kulli na'ikin,
yamilu ma'a kulli rihin, yang mana dia tersebut tidak punya pendirian. Apa kata orang, dia ikut, dia terbang kemanapun angin tersebut pergi dan membawanya. Maka ini umat al-Islam yang disebutkan oleh Nabi, ucapan yang sama yang semisal yang mendekati disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menjelaskan kepada kita fadilah dari ilmu, fadilah dari ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Karena itu syaitan alaihi la'natullah terus dan terus menggoda manusia melalui jalur yang mereka bisa untuk menahan kita dari ilmu. Dan kita harus tahu, sebelum memahami langkah-langkah syaitan, kita harus tahu bahwasanya Allah mengatakan kepada kita, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan musuh kalian, fattahidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir, ia mengajak orang-orang yang dia goda untuk masuk ke dalam neraka. Dan kita tahu umat al-Islam bahwa syaitan dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala memiliki khutuwat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ketika menyebutkan langkah-langkah syaitan, para ulama menyebutkan, di antara mereka menyebutkan bahwa syaitan dalam menyesatkan, mengajak manusia menuju neraka bersamanya memiliki langkah. Di antara langkahnya pertama, syaitan akan menjadikan godaan prioritasnya menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Karena kalau dia bisa menjatuhkan mereka dalam kesyirikan dan kekufuran, maka manusia yang jatuh dalam dosa ini akan kekal selamanya bersama iblis dan syaitan ke dalam neraka. Kalau dia gagal menggoda manusia melalui jalur syirik dan kekufuran, maka dia akan goda manusia melalui jalur kebid'ahan, yang dengan itu mereka beramal, berbuat, bertingkah laku, beribadah, menganggap itu baik padahal itu menentang syariat Allah. Kemudian kalau dia gagal menggoda manusia dalam bid'ah, maka syaitan akan goda manusia melalui dosa-dosa besar, melalui pembunuhan, pencurian, perzinahan, riba dan sebagainya, sehingga menjadikan hamba ini berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kalau langkah ketiga ini dia gagal, maka dia akan jatuhkan manusia ke dalam dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat, sehingga manusia meremehkan dosa kecil dengan mengatakan ini dosa kecil, bukan dosa besar. Yang keempat ini gagal, dia akan goda manusia melalui jalur supaya manusia melakukan hal-hal yang makruh secara berlebihan. Hal ini dibenci, dilakukan tidak berdosa, dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan lebih baik. Saya lakukan ini tidak berdosa, sehingga dia melakukan terus dan dia masuk dalam jebakan syaitan. Kalau langkah kelima ini gagal, maka syaitan akan menggoda umat manusia untuk memperbanyak melakukan hal yang mubah, hal yang dimubahkan oleh Allah, tidak berdosa, tidak berpahala dia melakukan hal itu asalnya. Tetapi syaitan dengan pengalaman hidupnya dan penyesatannya yang lebih banyak menggoda manusia melalui hal yang mubah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahwa di antara godaan syaitan terhadap penuntut ilmu paling banyak adalah dalam hal yang mubah. Di antara mereka ada yang tergoda dengan fashion, dengan cara berpakaian yang tadi dia fokus menuntut ilmu, tapi karena dia ngikut perkembangan mode ini dan mode itu, dia mencoba pakaian ini awalnya dengan alasan supaya lebih modis dan lebih nyaman untuk ibadah. Kemudian dia mengikuti mode tersebut, kemudian dia lalai dari ilmu. Sebagian disesatkan melalui jalur olahraga, sebagian dibisikkan oleh syaitan, kita perlu olahraga, refreshing untuk menguatkan tubuh dan sebagainya. Tapi ingat, selama yang mubah ini umat al-Islam kemudian menjadikan kita mundur dari kebaikan-kebaikan yang tadi telah kita rutinkan, atau tidak melangkah kepada kebaikan yang akan kita langkahkan, di antaranya ilmu, berarti kita telah masuk dalam jebakan syaitan. Maka umat al-Islam beginilah, syaitan melakukan jebakan-jebakan. Dan ingat, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbis Iblis menyebutkan inna awwala talbisi iblis 'ala an-nas sadduhum 'anil ilm. Sesungguhnya talbis, tipu daya pertama iblis kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Fa innal ilma nur, karena ilmu adalah cahaya.
fa idza atfa'a masabihahum, kalau dia sudah berhasil memadamkan cahaya manusia, khabbatahum fi dhalami kaifa sya, syaitan akan gulingkan mereka, jerembabkan mereka ke dalam kegelapan dosa sebagaimanapun yang diinginkan oleh syaitan. Makanya umat al-Islam, sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, belajar ilmu karena Allah itu adalah tanda takutnya seorang hamba kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Kemudian beliau mengatakan, wa mudzakaratuhu tasbih, terus mengulangi ilmu yang sudah dipelajari adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihad, mencarinya adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah, mengajarkan kepada yang belum paham sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, mengajarkan, memberikan taklim kepada yang pantas menerimanya adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, li annahu ma'alimul halali wal haram, karena ilmu adalah rambu-rambu halal dan haram. Wa manaru sabili ilal jannah, dan dia adalah lentera untuk menempuh jalan menuju syurga. Wa innal ilma, dan dia mengatakan sesungguhnya ilmu anisun fil wahsyah, adalah penghibur di saat kita kesepian. Wasahibu fil khalwah wal ghurbah, dalam riwayat yang lain, dan dia adalah sahabat sejati di saat sendiri dan keterasingan. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi tadi, godaan pertama, jebakan pertama yang dibentangkan oleh iblis menghalangkan kita dari ilmu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Rasulullah mengatakan, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju syurga. Dia tidak mau kita dimudahkan oleh Allah menuju syurga, dia mau kita ke neraka bersamanya. Dan dia tahu bahwa Rasulullah mengatakan, siapa yang Allah inginkan dia sebagai orang baik, Allah pahamkan urusan agama. Syaitan tidak mau kita jadi orang baik, syaitan mau kita sejauh-jauhnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Umat al-Islam, kalaulah bukan karena mengingat anda punya aktivitas setelah ini, maka kita akan panjangkan ucapan-ucapan para ulama dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun semoga apa yang kita paparkan dari hadis Rasul, dari penjelasan seorang sahabat, dari pemaparan para ulama, semoga itu bisa menjadi pertanyaan yang besar yang kita ajukan pada diri kita masing-masing. Wahai diriku, engkau tanah yang mana? Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal bayyinah, wa taqabbala minni wa minkum dirasatahuma innahu huwal ghafuru dzul fadilah. Alhamdulillahi katsira, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi basyiran wa nadhira wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin. Umat al-Islam, dalam kehidupan dunia anda sangat paham bahwa untuk sampai kepada gaji yang besar, pekerjaan itu tentulah semakin berat, dan pengorbanan waktu demi waktu tentu semakin dituntut dari seorang pekerja. Dan kita tahu godaan menuntut ilmu itu besar. Kenapa hal itu tidak kita kiaskan dalam talabul ilmi kita? Mencari gaji yang besar godaannya, perjuangannya berat, dan mencari ilmu yang memang tujuannya besar, jalan mudah menuju surga, tentulah godaannya sangat berat. Sebagian para ulama, seingat saya juga Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan di dalam kitab yang sama, bahwa dulu ada seorang ulama sangat ingin makan sebuah makanan. Nama makanan tersebut harithah. Tetapi berpuluh-puluhan tahun dia tidak bisa makan makanan itu. Apakah dia orang miskin? Bukan. Apakah karena dia tidak punya uang? Sama sekali tidak. Lantas kenapa dia tidak bisa makan makanan itu? Karena makanan itu dijual di waktu yang sama saat dia menuntut ilmu. Dan saya kira kita tidak sesulit itu umat Islam. Dan kita telah dinampakkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala beberapa hari yang belum jauh, bahwasanya
umat Islam minimal di negeri kita telah diuji dengan musibah besar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang tunduknya tokoh-tokoh Islam kepada tokoh-tokoh kekufuran. Dan semua itu menandakan kepada kita bahawa orang yang dikatakan alim saja melakukan hal yang bodoh, hal yang kufur. Lantas bagaimana kita yang masih penuntut ilmu? Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hati bagaikan hati atau tanah yang pertama. Minimal sekali dari hal itu adalah semoga Allah menjadikan kita adalah jenis tanah yang kedua, yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang belajar yang selalu meniti jalan keselamatan. Dan kita berlindung dari jenis tanah yang ketiga, dia kering walaupun ditimpa hujan yang lebat, dan dia tidak bisa mengambil manfaat apalagi memberi manfaat. Allahumma salli wa sallim